Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bapak Sanum. Nah, kali ini saya mau membahas tentang proses karantina di semua bandara ataupun di pelabuhan yang ada di Indonesia untuk PMI ataupun TKI yang dari luar negeri ya, yang mau pulang ke Indonesia. Nah, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa di subscribe channelnya Bapak Sanum, like, komen tentunya, bunyikan juga notifikasinya, ikutin juga Instagramnya. Nah, kali ini saya ada di produksi rumah kopi bungkus nih ya. Nah, kali ini saya berkesempatan membuat kopi Indonesia, produk lokal dari Indonesia ya, kopi bungkus. Jadi memang ini merek baru, tapi ini produk hasil lokal, anak Indonesia juga ya. Jadi saya mau tes nih ya, rasanya gimana, karena saya udah lama juga nggak ngopi produk-produk lokal Indonesia ya, yang pastinya produk lokal itu lain dari yang lain ya. Seperti itu ya. Jadi kita tes aja, kita seduh kopinya. Ini kebetulan kopinya dari Gunung Papandayan ya, asli, baru dibuat. Jadi di rumah kopi bungkus ini bukan hanya dari Jawa Barat aja, yang dari Sumatera Utara ada, yang dari Jawa Timur ada ya, semua ya, ada juga kopi-kopinya yang sudah jadi bubuk sini ya. Nah, untuk pemesanannya nanti ada di sini Instagramnya, bisa dipesan ya, ke semua ini ya, ke semua daerah yang ada di Indonesia bisa dikirim kok, tenang aja pokoknya ya. Yang penting jangan ke ini aja, jangan ke planet Mars aja ya. Jadi lebih enak kita ngobrolin karantina ini sambil ngopi ya. Nah, kita seduh dulu karena ini kan produk lokal, terus kopinya pun kopi mentah, nggak seperti kopi saset ya. Nah, ini memang khas sekali, dari baunya juga khas sekali. Nah, di kopi bungkus juga ada kopi Malabar, Gayo, Bali ya macam-macam lah ya. Nanti dilihat aja di Instagramnya ya, kopi bungkus ya. Nah, kita seduh dulu ya, biar enak kita ngobrolnya, bahas-bahas tentang karantina ini ya. Masih panas ya. Jadi kali ini memang saya lagi cuti kerja ya. Oke, kita tunggulah ya sampai jadi. Nah, kita lanjut nih ya untuk proses karantina ya. Semuanya pasti udah tahu ya, semua yang pulang dari luar negeri ke Indonesia itu pastinya dikarantina ya. Jadi saya mulai dari karantina Batam Center dulu ya. Kalau untuk dari karantina Batam Center itu lamanya 5 hari karantina ya, seperti biasa, seperti yang video-video yang kemarin saya upload ya. Jadi 5 hari itu dengan 2 kali tes swab ya. Yang pertama di Batam Center, yang kedua di Wisma Tanjung Uncang ya. Kalau memang dua-duanya hasilnya negatif, itu bisa langsung pulang ke rumahnya, bisa melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing seperti itu. Dan nanti akan dibekalin surat PCR dari karantinanya itu sendiri ya, surat PCR-nya itu sendiri. Jadi kalau memang udah dikarantina selama 5 hari di Batam, itu bisa melanjutkan perjalanan ya. Jadi gitu, dan biayanya pun gratis. Nah, seperti itu. Dan kalau memang nggak mau gabung atau nggak mau ikut karantina pemerintah, bisa karantina di hotel. Itu ada 2 hotel, satu Hotel Vanilla, yang satu Hotel Trinity, yang ditunjuk oleh karantina Batam Center. Nah, jadi semua biayanya itu kalau tidak ikut pemerintah itu total biayanya 3.300.000 ya. 5 hari 5 hari pembayaran hotel, 1 harinya 300, terus 2 kali swab test, itu 1 kali swab testnya 900. Nah, itu untuk di Batam ya, untuk dari Johor ke Batam Center.
Johor Bahru ke Terminal Peri Batam Center ya. Nah ini kalau untuk yang lewat KLE, yang lewat pesawat ya, yang lewat pesawat dari KLE ke Medan tentunya ya, Kuala Namu. Jadi kalau di Kuala Namu itu sendiri tetap 5 hari ya, itu ada di 5 tempat ya. Kalau untuk ini, kalau untuk karantinanya itu sendiri, nah sama juga seperti di Batam, 2 kali tes swab kalau yang ikut pemerintah ya. Itu semua biaya gratis ya, ditanggung pemerintah. Tes pertama di Kuala Namu, tes kedua di karantinanya tentunya ya. Nah seperti itu. Nanti kalau udah selesai juga ya, kalau udah selesai hasil negatif, nah itu akan melanjutkan perjalanan dan dikasih PCR. Nah seperti itu. Jadi sama juga ya, yang di Batam sama yang di Medan tetap 5 hari ya. Prosesnya pun sama, datang dari Bandara Kuala Namu, terus di swab test, terus nanti dibawa ke karantina. Hasil swab testnya itu keluar, nanti di ini lagi ya, di swab test lagi. Yang terakhir, yang kedua kali, kalau memang negatif, bisa melanjutkan perjalanan untuk ke rumah masing-masing tentunya ya. Nah kalau untuk di Jakarta ya, untuk di Jakarta Bandara Soekarno-Hatta, kalau yang dari KLE ke Jakarta Soekarno-Hatta tentunya ya, jadi itu sama juga 5 hari ya, 5 hari. Kalau untuk ikut pemerintah itu sama prosesnya. Dari pertama kita di swab test, yang kedua kita swab test lagi, hasilnya negatif, nanti kita dikasih surat jalan, terus PCR untuk melanjutkan perjalanan ya. Kalau yang mau bukan ini ya, bukan daerah Jabodetabek, berarti dikasih nanti surat jalan untuk ke Jawa ataupun ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, seperti itu ya. Kalau untuk yang di Jakarta akan dikarantina di Wisma Pademangan. Nah seperti itu ya. Nah kalau untuk di bandara Juanda tentunya ya, yang sekarang diadakan di karantina ya, baru 28 April ya dia di karantina ya, diadakan karantina. Nah kalau untuk di Bandara Juanda sendiri itu cuma 2 hari. Nah ini perbedaannya nih di sini ya. Kalau yang di mana-mana kan 5 hari. Nah kalau untuk yang di Juanda itu cuma 2 hari. Karena apa? Karena nanti sesampainya di Bandara Juanda itu akan di swab test ya, di swab test nanti akan dibawa ke Wisma Asrama Haji ya, untuk dikarantina selama 2 hari. Nah saya mau kasih tips juga untuk yang pulang dari luar negeri lewat Bandara Juanda ya. Nah untuk memisahkan pakaiannya untuk dikarantina. Karena apa? Karena tidak seperti yang di bandara-bandara lain ya. Jadi bagasinya itu akan dipisah ya. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang mau lewat Juanda tentunya ya, lewat Surabaya, itu pisahin aja pakaian kita berapa setel ya untuk dibawa ke karantina. Karena nanti bagasinya itu berbeda ya, disimpannya itu berbeda. Jadi gini loh, jadi sediakan aja 2 atau 3 setel perlengkapan alat mandi ya secukupnya. Itu akan dibawa sama kita. Kalau untuk bagasinya itu sendiri itu akan dipisah ya. Jadi bagasinya itu sendiri nanti diambilnya pas kita kalau sudah PCR itu udah keluar ya. Kalau udah keluar PCR-nya itu hasilnya negatif, boleh diambil ya. Nah selepas itu, kalau untuk yang di Bandara Juanda ya, di karantina asrama haji, itu akan dijemput oleh Pemda masing-masing. Semisal ya, non Jawa Timur ya, dia mau pulang ke Jawa Tengah misalnya ya, terus dia akan dijemput oleh Pemda masing-masing dan dia akan dikarantina lagi dan diswab ulang lagi di sana ya. Seperti itu di daerah masing-masing ya, seperti itu ya. Jadi kalau udah di asrama haji Surabaya ya, itu akan dijemput oleh Pemda masing-masing dan akan dikarantina di tempat masing-masing ya, di daerah masing-masing.
Nah, jadi di sana nanti di karantina 3 hari lagi, ya. Nanti di swab ulang lagi. Kalau hasilnya positif, negatif ya, bisa langsung pulang. Kalau memang positif, itu akan dibawa ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit yang ditunjuk oleh Satgas COVID-19, seperti itu ya. Jadi semua juga sama, totalnya 5 hari, mau di Batam, mau di Medan, terus mau di Jakarta, mau di Surabaya, tetap totalnya 5 hari ya, 5 hari totalnya. Jadi seperti itu aja infonya kali ini ya, untuk yang proses karantina di semua bandara ataupun di pelabuhan ya. Jadi bagi PMI ataupun WNI yang mau pulang ke Indonesia, disiapkan aja mentalnya ya. Karena apa? Karena di karantina itu kan berbagai macam ini ya, berbagai macam orang yang dari mana-mana digabungkan. Jadi kita sendiri harus respect terhadap protokol-protokol kesehatan ya. Jadi dari kitanya sendiri aja ya, yang harus menjaga diri kita sendiri, seperti itu ya. Jangan gegabah lah ya, karena sekarang pun COVID-19 itu meningkat lagi, mau di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi pokoknya semua pun sama ya, proses karantina di semua bandara ataupun di pelabuhan Peri Batam Center ya, semua 5 hari. Meskipun di Bandara Juanda itu 2 hari, tapi tetap nanti di daerah masing-masing itu akan dikarantina lagi 3 hari dan di swab test ulang ya. Jadi segitu aja infonya ya. Jangan lupa di subscribe channelnya Babas Hanum, like, komen tentunya, bunyikan juga notifikasinya. Nah, kebetulan kopi ini udah siap ya, udah jadi kita rasain dulu gimana kopinya ya, enak apa enggaknya. Jadi kopi ini dari Jawa Barat ya, asal saya sih Jawa Barat ya. Jadi kita tes aja dulu kopi ini ya, rekomen apa enggak ya, untuk kawan-kawan yang mau biasa ngopi, yang mau pulang ke Indonesia, yang mau produk lokal kopi di Indonesia ya, produk anak bangsa ya. Jadi kita tes dulu, kita tester ya. Jadi kalau memang kawan-kawan yang mau beli ataupun mau pesan, bisa nanti di Instagramnya, nanti di sini langsung aja di DM ya. Jadi ini ada campuran susunya ya. Nah, cocoklah untuk kawan-kawan yang suka ngopi, yang hobi ngopi, yang pencinta kopi ya, cocoklah pokoknya. Nah, di sini juga jual Arabica Malabar, Arabica Gayo, Arabica Bali ya. Semua adalah macam-macam jenis kopi. Mungkin kalau yang pencinta kopi pasti tahu ya. Jadi kita tes aja. Rasanya beda ya kalau untuk kopi-kopi yang dari luar ya. Dari produk lokal sendiri memang beda rasanya ya, lebih lebih alami, lebih ya, lebih mantap lah ya. Jadi segitu aja lah ya pembahasan kita kali ini, proses karantina di semua bandara. Jadi jangan lupa di subscribe channelnya Babas Hanum, like, komen tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Babas Hanum.